Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudini dan teman saya Istifani. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai proses adaptasi dalam cross-cultural understanding. Baik, yang pertama yaitu proses adaptasi. Adaptasi pada dasarnya adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian dalam hal ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, atau juga berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Hal ini disampaikan oleh Gerungan. Dan kemudian ada definisi yang kedua dari Chai dan Rodriguez mendefinisikan bahwa adaptasi antar budaya sebagai proses yang terjadi antara orang berbeda budaya untuk menciptakan sebuah pengertian dalam sebuah interaksi komunikasi mereka. Proses adaptasi dalam komunikasi antar budaya merupakan faktor penting untuk para pendatang yang memasuki lingkungan baru, di mana memiliki budaya berbeda. Para pendatang perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan perbedaan bahasa, kebiasaan, perilaku yang tidak biasa atau mungkin aneh, dan keanekaragaman budaya, baik dalam gaya komunikasi, verbal maupun non-verbal untuk mencapai kesuksesan dalam beradaptasi di lingkungan yang baru. Pada dasarnya, proses adaptasi tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, bahkan dapat membuat individu merasa terganggu. Budaya yang baru biasanya dapat menimbulkan tekanan karena memahami dan menerima nilai-nilai budaya lain adalah sesuatu yang sangat sulit, terlebih jika nilai-nilai budaya tersebut sangat berbeda dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki sebelumnya. Kemudian, berdasarkan teori cross-cultural adaptation oleh Yong Yun Kim dalam jurnal komunikasi yang ditulis oleh Benjamin Harvey, menyebutkan beberapa hal yang mendasari terjadinya adaptasi antar budaya, antara lain terjadi karena yang pertama yaitu adanya individu atau orang asing yang berpindah ke suatu tempat yang memiliki ciri budaya yang berbeda dan asing dari budaya yang dimilikinya. Yang kedua, individu atau orang asing tersebut tinggal dan bergantung pada lingkungan yang baru tempat dia tinggal. Yang ketiga, yaitu individu atau orang asing atau pendatang tersebut setidaknya memiliki pengalaman komunikasi dengan penduduk lokal. Kim mengidentifikasi 5 hal yang menjadi faktor dalam adaptasi, yaitu personal communication, host social communication, dan ethnic social communication, environment, dan predisposition. Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang disebut dengan transformasi antar budaya atau intercultural transformation. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh partner saya, yaitu saudara Istifani. Baiklah, perkenalkan, nama saya Istifani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Siti Mudini. Nah, pada poin kedua ini saya akan menjelaskan mengenai proses adaptasi. Yang pertama itu menurut Levin and Edelman 1993, yang pertama itu ada tahap honeymoon period. Itu seseorang akan merasa sangat tertarik dengan budaya baru dan ingin belajar banyak serta mengenal banyak orang baru di tempat yang baru. Nah, yang kedua itu ada tahap culture shock. Jadi tahap itu di mana seseorang mulai merasa menemukan banyak perbedaan budaya yang membuat mereka itu cukup kaget karena biasanya itu berkebalikan dengan budaya di tempat asal mereka. Nah, yang ketiga itu ada tahap initial adjustment, di mana seseorang itu sudah mulai merasa bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan dan mulai bisa melakukan aktivitas rutin harian seperti berbelanja kebutuhan pokok dan lancar dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada tahap depression. Tahap ini seseorang itu biasanya merasakan kembali atau merindukan kembali kampung halaman mereka dan segala kebiasaan atau kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan, sehingga mereka itu biasanya merasa sendiri di tempat barunya. Yang kelima itu tahap acceptance, di mana seseorang itu benar-benar menguasai tempat barunya. Ia telah memahami bagaimana karakter masyarakatnya, bagaimana makanannya, kebiasaan, hal-hal
yang diterima dan yang tidak diterima di tempat barunya. Jadi dengan kata lain, tahap ini tuh merupakan tahap di mana seseorang itu merasa bahwa dia telah menemukan posisinya di tempat barunya. Nah, kemudian proses adaptasi yang dilakukan itu pasti akan dihadapkan dengan sebuah kejutan budaya atau yang sering kita kenal dengan culture shock. Yong Ye Kim dalam Brandy Ruben and Lee Stewart itu dari buku terjemahan Ibnu Hamad dan dari buku Communication and Human Behavior itu menguraikan dan menggambarkan ada beberapa langkah-langkah mengenai proses pengadaptasian atau penyesuaian yang menghadirkan suatu kejutan budaya atau culture shock di dalam sebuah budaya. Nah, secara umum ada 4 fase atau 4 tahap adaptasi. Yang pertama fase honeymoon, yang kedua fase frustration, yang ketiga readjustment, and the last is fase resolution. Yang pertama fase honeymoon, itu fase dimana seseorang itu telah berada di lingkungan baru, menyesuaikan diri dengan budaya baru dan lingkungan yang baru pula. Nah, tahap ini tuh merupakan tahap dimana seseorang itu memiliki semangat dan rasa penasaran yang tinggi, serta menggebu-gebu dengan suasana baru yang akan ia jalani. Nah, seseorang itu menyesuaikan diri dengan budaya baru yang menyenangkan karena penuh dengan orang-orang baru serta lingkungan dan situasi yang baru pula. Kemudian individu itu mungkin tetap akan merasa asing, kemudian merindukan kampung halamannya dan merasa sendiri, namun masih tertutupi dengan keramahan penduduk lokal terhadap orang asing. Jadi tahap kedua itu ada fase frustration. Jadi fase frustration ini merupakan fase culture shock itu dimulai atau mulai terjadi karena lingkungan baru itu mulai berkembang. Nah, pada fase ini itu tahap dimana rasa semangat dan penasaran yang menggebu-gebu dari orang sebelumnya itu berubah menjadi rasa frustasi, rasa cemas, rasa jengkel, dan bahkan permusuhan serta tidak mampu berbuat apa-apa karena realita yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia miliki pada awal tahapan, yaitu pada tahap honeymoon. Nah, yang ketiga itu adalah fase readjustment. Pada fase ini itu merupakan tahap penyesuaian kembali, di mana seseorang itu mulai mengembangkan berbagai macam cara agar mereka bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, seseorang itu mulai menyelesaikan krisis yang ia alami di fase sebelumnya, yaitu fase frustration. Nah, penyelesaian ini bisa ditandai dengan proses penyesuaian ulang dari seseorang untuk mencari cara, seperti mereka mencari cara untuk mempelajari bahasa, budaya setempat lah pokoknya. Yang keempat yaitu fase yang terakhir, yaitu fase resolution, di mana adaptasi budaya itu berupa jalan akhir yang diambil oleh seseorang sebagai jalan keluar dari ketidaknyamanan yang dirasakannya. Jadi selama fase ini mungkin muncul beberapa macam hasil. Yang pertama, banyak orang itu memperoleh kembali level keseimbangan dan kenyamanan yang ia rasakan sebelumnya, kemudian mengembangkan hubungan yang penuh makna dan sebuah penghargaan bagi budaya baru. Dalam tahap ini itu ada beberapa hal yang dapat dijadikan pilihan oleh orang tersebut, diantaranya full participation, accommodation, fight and flight. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.